Permohonan kedua dalam doa Bapa kami adalah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan kedua ini berbicara tentang kebutuhan hati dan pikiran atau kebutuhan bagi jiwa setiap manusia. Sederhananya, permohonan kedua berbicara tentang keselamatan. Sejak kejatuhan manusia yang pertama kali, hubungan manusia dengan Bapa menjadi hancur. Manusia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Padahal upah dosa adalah maut. Sehingga Tuhan Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu keselamatan. Ada begitu banyak pertanyaan di dunia ini yang tidak bisa dijawab dengan sekedar ilmu pengetahuan. Walaupun pengetahuan manusia semakin hari semakin berkembang, tapi tetap saja ada begitu banyak pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab hanya dengan akal budi manusia. Begitu juga dengan hati kita. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tapi masalahnya, sekuat dan sebanyak apapun kita melakukan perbuatan baik, kita tidak akan bisa menghapus dosa ataupun kesalahan kita sendiri. Satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hati dan pikiran kita hanyalah melalui Yesus, Sang Air Hidup. Yesus berkali-kali berkata bahwa Dia bukan hanya roti hidup, tapi juga air hidup. Artinya, Dia bukan hanya memberikan kekuatan bagi kita seperti makanan, tapi juga memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Yesus berkata supaya kita menyangkal diri kita sendiri, memikul kuk dan mengikut Yesus. Dengan menyangkal diri dan memikul salib, kita menyerahkan diri kita kepada Yesus. Sehingga Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan bagi jiwa kita karena Dialah air hidup. Kepastian bahwa segala dosa kita telah diampuni melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib sebagai ganti upah dosa kita, membawa kita pada hidup yang penuh damai dan sukacita. Karena kita telah diampuni, maka seharusnya kita menjadi sama seperti Kristus yang membawa kelegaan bagi orang lain, dengan cara mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dengan mengetahui bahwa kita telah diampuni, maka kita akan lebih mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga pada akhirnya menerima pengampunan sama dengan memberi pengampunan. Dengan begitu, harapannya tidak akan ada lagi kesalahan di dunia, karena semua kesalahan telah diampuni. Tidak ada lagi kesalahan karena kesalahan kita dan kesalahan orang lain telah diampuni oleh Kristus. Karena kasih menutupi segala kesalahan.